Yo guys, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, sampai hari ini saya masih belum sehat. Sangat disayangkan teman-teman. Padahal kemarin rencananya kalau udah sehat jauh, saya pengen ajak kalian live streaming. Dan pembahasannya bakal menarik banget. Tapi kayaknya kita ganti ke next time. Doain aja teman-teman. Hari ini saya ada rencana mau ngambil darah. Untuk make sure aja ini penyakitnya kenapa kayak gini, lama nggak sembuh-sembuh, ya kan. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa mungkin ya update-nya saya jadi dari rumah sakit. Ya mudah-mudahan gak perlu sampai masuk rumah sakit ya. Amin. Anyway guys, sehat-sehat selalu. Ini musim hujan gak berhenti-berhenti ya. Padahal kita harusnya udah masuk musim panas. Tapi ya sampai hari ini masih hujan-hujan aja nih teman-teman. Crazy ya. So jaga kesehatan penting, minum vitamin, dan jangan lupa makan yang sehat dan bergizi. Oke, guys. So I'm just gonna give you guys a quick update terkait dengan kondisi market minggu ini. Minggu ini kita akan ada data penting. Biasanya di hari di hari Jumat ya teman-teman. Yaitu non-farm payroll. Tapi hari Minggu ini digeser guys. Hari Jumat itu karena libur Independence Day. Jadi digeser itu ke hari Kamis. Hari Kamis tutupnya lebih awal, jam 1 siang. Jadi New York Open sekitar 8.30 sampai jam 1 siang. Abis itu udah nggak ada aktivitas ya. Di sini harusnya market akan dapat data sekitar jam 7.30 waktu mereka Eastern Time ya harusnya ya, EST. Abis itu mereka react di jam New York Open, which is Wall Street Open, sekitar 20.30. Habis itu reaction dari unemployment rate dan non-farm payroll ini bakal ke bawah, I think over the weekend ya. Jadi sentimennya entah itu positif atau negatif gitu. Kalau kita lihat sekilas sih unemployment rate-nya proyeksinya naik, which is negatif buat dolar. And harusnya ini secara short term mungkin bisa negatif buat saham juga. Ya kenapa? Karena angka penganggurannya naik guys. Berarti perlambatan ekonominya udah mulai berlangsung gitu kan. Kalau sesuai, kalau enggak ya udah paling market nggak terlalu yang gimana banget lah, biasa aja gitu. Karena pada akhirnya ya lagi-lagi The Fed kan nggak ada desakan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang angka ini naik sekalipun, memang short termnya mungkin nggak gitu bagus, tapi bagusnya adalah ada alasan dong buat Bitcoin akhirnya koreksi dulu gitu. So kita ngelihat ini Bitcoin dari time frame daily ya menuju closing bearish engulfing. Kalau bener valid terjadi, kita tuh sebenarnya lagi berusaha bertahan nih di atas support resistance ini. Dan ini nggak cuma bertahan buat daily time frame ya, tapi monthly gitu. Nah, cuma ntar sebelum technicalnya kita bahas ini dulu deh ya. So data penting di situ, dan ada Jerome Powell speak di hari Selasa. Kalau tadi saya nggak salah lihat ya. Chair Powell speak di New York Open 2030. Damn. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kayaknya dia ngomong bareng sama ECB presiden ya, European Central Bank dan Bank of England. Ini kayaknya ada semacam pertemuan ya untuk kepala-kepalanya dari bank sentral dunia. Jadi pound, euro, dan US dollar akan dapat impact di situ. Mungkin ini sifatnya talk show. Biasa setahu saya sih kayaknya sih talk show ya. Kalau udah lagi kondisi pertemuan-pertemuan kayak gitu, jadi mereka kayak kumpul, nanti ditanya jawab sama panelisnya. Tapi mungkin untuk lebih memastikan kita cek kalender aja kali ya untuk mastiin apakah benar akan ada kegiatan tersebut pada bulan Juli. Yap, benar banget tuh ya. Policy Panel Discussion at the European Central Bank Forum on Central Banking 2025. Nah ini bakal penting. Harusnya Powell bakal ada kasih nyelenehan ya seputaran I think seputaran market, seputaran ekonomi, seputaran bagaimana pandangan dia soal suku bunga. Dan kita juga jadi tahu gitu, bisa bertukar pikiran lah ibaratnya sama pihak-pihaknya Bank of England dan ECB, terutama ECB sih, karena ECB yang udah mulai melakukan pemangkasan suku bunga. Kalau misalkan si Bank of England kan terakhir dia nge-hold atau tahan ya. Jadi dia punya stand sama kayak Powell, tapi kalau ECB dia terakhir rate cut. Jadi mungkin bisa dikasih tahu sesuatu nih buat ngubah pikirannya Jerome Powell. Ya, but anyway, Jerome Powell waktu terakhir kali testify itu ada
apa namanya, ada sedikit menyampaikan ya kepada pihak-pihak Kongres kalau dia berencana untuk melonggarkan SLR ya. SLR ini adalah supplementary leverage ratio. Jadi kelihatannya Powell mau suntikan likuiditas nih lewat bank-bank besar. Jadi istilahnya dilonggarkan untuk kemudahan bank-bank besar ini supaya bisa ngambil bond. Mungkin di sini pengen ngatur bond market juga, tapi dari sana. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Fed itu intervensi ya. Jadi untuk menetralkan bond. Tapi, well, I think ini ada hubungannya juga dengan Big Beautiful Bill ya, Triple B dari Trump yang katanya bakal naikin debt ceiling sampai 5 triliun dolar. Jadi dari yang tadinya udah di angka yang udah luar biasa fantastis tinggi, sekitar 37 triliun, mau ditambah ke 42 triliun. Ya, this is great gitu. This is crazy. Karena ya intinya ada arus duit masuk gitu guys jadinya gitu kan. Biar gimana pun ya technically UST bakal dibantu beli ya, dan akhirnya ya intinya liquidity lagi lah ya. Tapi masuk lewat kantong pemerintah. Ntar pemerintah ngalirin dan ya pokoknya modelnya sama lah kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi saya nggak bahas banyak dulu karena kita belum dapat kabar yang penting ya. Bukan kabar penting, tapi kabar yang udah pasti lah terkait dengan hal tersebut. Nah hari ini Presiden Trump akan ada menandatangani executive order di Gedung Putih, Oval Office ya, atau apa namanya, kantor oval. Saya minum dulu ya guys ya, udah mulai gatel nih. Oke. Sorry guys ya. Lanjut. Sekitar 2:30 PM. Ini berarti sekitar sejam lagi dari sekarang per saya create video ini. So, yeah, probably big move, small move, I don't know guys. Tapi yang pasti, you just have to be careful ya. During Trump kondisi kayak begini, well, it's very hard ya untuk trading to be honest. Karena any comment dari Trump tuh bener-bener pengaruh ya. Di sini tadi dia juga sekitar jam 1 kurang 5 menit, dia ada komentar nih. Ya, kita bakal kirim surat ke Jepang seputar tarif. Padahal dia bacotnya lewat Truth Social doang ya. Tapi look at that ya, the market langsung react guys. Ini kalau misalnya ibarat kalian lagi ada open posisi long, tadinya udah lagi ngarep, wah ini kayaknya bisa mantul nih ya. Ya kena sweep dulu tuh, ya kan? Ibaratnya kena sweep dulu ya, diselepet dulu, posisi kalian dibuang dulu, habis itu baru harganya balik lagi. Ya inilah ya teman-teman, trading di era Trump. Saya udah kasih warning jauh dari sebelum Trump menang ya kan, karena memang udah pernah ngerasain dulu 2018 tuh bener-bener susah guys trading. Gold, forex market itu kayak back and forth-nya luar biasa gitu. Kalau sekarang lebih kompleks lagi ya, karena Trump pakai sosial medianya bener-bener hyper banget. Kalau saya lihat apa-apa Truth Social, apa-apa tweet gitu ya, gila nih orang saya bilang. But anyway guys, kita siapa juga ya, percuma kita mau istilahnya mau marah-marah sama dia juga nggak bisa ngubah nasib kita gitu kan. Jadi gimana untuk ngubah nasib kita gitu? Satu, I think it's much preferable untuk playing more defensive di current condition. Either risk size kita bisa dikurangin jadi separuh dalam setiap transaksi kita, atau misalkan teman-teman ya percuma ya, technical kita udah berusaha sebaik mungkin gitu, sesuai dengan rules, sesuai dengan teori yang kita udah pelajarin dan kita praktekkan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tapi akhirnya di era Trump ini, terutama sejak Januari ya dia dilantik, ya kita udah ngerasain sentiment shift-nya itu bener-bener sangat impulsif dan cepat gitu ya. Kayak sekitar hari Minggu, sekitar Sabtu malamnya kita dapat kabar kalau Trump bakal ngasih tahu akankah dia ikut menyerang Iran atau tidak dalam 2 minggu ke depan. Taunya minggu pagi udah ditembak rudal guys, ya kan? Itu secepat itu gitu. Ya, berubah pikirannya nih orang menurut saya terlalu gila gitu. But anyway, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain terkait dengan hal itu, ya I think the option yang kita bisa ambil adalah playing more defensive, okay? Trade more defensive, investing more defensive. Artinya Anda harus belajar untuk mungkin ngambil opsi investing yang lebih konservatif gitu ya. Anda harus bisa diversifikasi, probably ya sama di stock market, mungkin some di gold atau emas gitu ya. Itu udah paling, I think udah paling sewajarnya dulu lah. Sampai akhirnya kalau bisa saya mengharapkan sih ada black swan event ya. Gara-gara
ketidakstabilitasan kebijakan yang diambil sama Trump selama beberapa bulan terakhir ini aja tuh menurut saya sangat-sangat bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan pada akhirnya pasti banget lah akan men-trigger satu event Black Swan, but I don't know when and I don't know what gitu kan. But yeah, at least we just have to be prepared untuk kondisi itu. And by the time waktunya tiba, kita punya spare cash, kita bisa belanja, kita bisa tembak dengan volume besar at that moment gitu. Jadi kita cari momen kapitulasi atau flush out-nya. Oke? Ya, nggak tahu kapan ya teman-teman. Jadi jangan bilang saya, wah nih jangan-jangan ngedoain nih kayak minggu depan, 2 bulan lagi, sebulan lagi, nggak ada yang tahu guys. Cuman kalau buat saya, kan kita juga orangnya rasional ya, objektif, ngikutin apa yang price action kasih tahu ke saya. So here's the case guys, BTC on the daily time frame, on the monthly time frame, sebentar lagi kan akan close nih, dan saya udah jelasin ke kalian waktu itu lewat live streaming bahwa ketika gap terbentuk kayak begini nih, ini udah kebentuk nih ya, 5 jam lagi kebentuk dan valid karena dia sudah closing jatuhnya. Oke, dan itu artinya menyisakan gap ini. Nah, ini bukan gap diisi 50%. Konteks diisi 50% itu kayak gini, guys. Tuh ya. Jadi, candle pertama, candle kedua, candle ketiga menciptakan gap. Oke, sudah menciptakan gap kayak gini. Baru kemudian bulan berikutnya dia ngisi setengah. Baru dia mantul. Nah, ini yang saya maksud ngisi setengah gitu. Ya. Kalau yang sekarang kondisinya kayak begini. Tuh. Kita dapetin close candle ketiga, abis itu ada gap kecil. Nah, gap itu gimana ya kan? Bisa aja diisi di Juli awal, gara-gara terkait dengan deadline-nya tarif gitu kan. Tuh. Oke, ini kebentuk nih gap, ada gap kecil. Karena high point candle bulan Mei nggak ketemu sama candle candle bulan April nggak ketemu sama candle bulan Juni low-nya. Nah, itu terbentuklah gap. Kalau misalkan nanti awal Juli kita mulai dengan dia begini dulu, udah nggak kaget saya gitu ya. Ibaratnya, oh lu mau ngisi gap nih. Nah, kita bisa belanja dari situ. Kalau sampai terjadi, ya kan? Apakah diharapkan? Ya nggak juga, teman-teman. Kita bukan mendoakan untuk itu terjadi. Oke? Biasanya yang doain adalah mereka yang nggak punya barang gitu kan. Jadi berharap dapat harga murah. Tapi kalau udah punya barang, ya udah pasti nggak bakal doain ya. Kita maunya juga dia langsung breakout gitu. So, the best case scenario yang kita bisa dapatkan, katakanlah Bitcoin nge-response nih ya, closing bearish engulfing, and then rejected dulu, karena S&P 500 juga saya lihat hari ini sebenarnya dia bullish-bullish aja sih, nggak ada masalah guys. Cuma waktu tadi New York Open sempat rejected dulu, tuh. Ya kan? Kalau udah rejected kayak gini kan dia lagi dalam tahap retracement. Artinya minimal banget lah. Dia ngisi lah nih zona-zona fair value gap di sini juga gitu loh. Ini buat time frame kecil, 15 menit. Ya kalau S&P-nya begini, udah jelas dong Bitcoin-nya juga akan kecenderungan turun dulu. Nah, turunnya kemana? Kita bisa expecting kalau Bitcoin harus retracement juga, nggak jadi masalah. Ya, mengingat kondisi kita kan begini guys. Ini biar gimana pun dia lagi berusaha untuk menciptakan higher high. Ya pasti akan ada higher low dong. Nah, tinggal pertanyaannya higher low-nya di mana? Di sini, di bawah lagi, atau di bawahnya lagi yang malah jadi lower low. Malah jadi ngisi fair value gap di monthly time frame yang tadi saya jelasin. Nah, best case scenario adalah dia ngisi ke sini. 103.000 aja tuh. Ya, 104.000 nih berarti sampai sekitar 103.500. Habis itu dia mantul lagi. Nah, ini best case skenario. Oke, worst case skenario ya udah harus siap dia balik turun ke bawah. Karena pada akhirnya kita memang masih konsolidasi di dalam range gitu. Ini kan juga rejectionnya bukan di area sembarangan, tapi di trend line ya, yang berpotensi jadi trend line lah. Ya so far kalau udah 3 sentuhan sih harusnya udah valid jadi trend line guys. Dan itu artinya di lower time frame untuk kita konfirmasi itu, kita butuh Bitcoin valid close di bawah strong low candle ini. Ya, ini strong low candle nih yang terbentuk pada tanggal 27 Juni. Kenapa di situ, Vin? Karena kita ngelihat harga itu sempat konsolidasi dulu. Habis itu kan dia breakout. Saat dia breakout kan berarti ada higher high, ya kan? Higher low-nya di mana? Ya di sini, guys. Nah. Oke.
Asal itu level dipertahankan nggak masalah. Tapi kalau level itu break, udah deh kita siap-siap ya. 103.000, 104.000 lebih kurangnya itu bisa dites untuk next next potential area support. Selain itu kita lihat di atas juga, ini juga bukan level sembarangan. So if you take a look here, we have support, yang sebelumnya support jadi resistance dan potentially resistance lagi di sini gitu ya. So far ada 2 kali kita tes ke situ, dan kalau emang dia turun seperti yang saya bilang, kabar baiknya ya, mudah-mudahan dia memvalidasi aja nih untuk ngebentuk yang namanya correction aja gitu kan. Jadi dia ngebentuk yang namanya higher low for next potential push, dan akhirnya ngikutin S&P 500 dan juga Nasdaq untuk mencari new all time high. Oke, itu ekspektasi yang kita harapkan pada Bitcoin untuk sementara waktu ini. Oke, nah just to be clear everybody, biar nanti saya nggak dibilangnya nggak ambigu, kita punya strong demand zone. Hopefully dia bisa maintain di situ. Oke, kalau dia nggak bisa maintain, Anda harus accept bahwa Bitcoin ada potensi koreksi lebih dulu ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian punya setup dan kalian berencana, gue pengen ngelong nih di sini gitu ya. Katakanlah kayak gini gitu. Ya risk to reward bagus nggak? Bagus. Ya udah digarap gitu kan. Tapi kalau misalnya gue takut ini, gue takut itu, ya udah jangan entry. Oke, karena memang ada rejectionnya, dan kita ngelihat rejection itu bisa jadi sumber atau bisa menjadi bibit awal dari potensi koreksi yang lebih jauh, lebih dalam gitu kan. Habis itu barulah kita lihat nanti harga di sini, baru kita cari reversalnya ya. Kalau misalnya ada reversal, we would like to look for long setup, bagus, karena otomatis kita nyari deket higher low-nya gitu kan. Kita berusaha nyari ini potensi higher low-nya di mana nih. Kira-kira begitu. Semoga jelas ya teman-teman sekalian. By the way, we have a good news untuk Solana tapi ya. Jadi Solana sama Ethereum tadi dapat kabar kalau si Robinhood ya, yang dia punya staking programnya udah disetujui ya. Jadi secara sentimen internal akhirnya kripto ada internal punya sentimen yang positif. Maksudnya ada sentimen positif untuk internalnya. Good enough lah ya teman-teman buat kita dapat kabar seperti itu. Semoga aja sih marketnya bisa merespon dengan baik. Walaupun nanti kalau misalnya data nggak terlalu bagus, ya paling tidak mungkin koreksinya bisa dihambat, terbatas gitu. Jangan sampai harus ngisi ke monthly fair value gap. Oke, monthly fair value gap by the way harusnya ada di kisaran range area 96.000, which is kalau misalkan sampai kita ke sana, kayaknya ya jatuhnya ini normal sih ya. More likely normal correction gitu kan. Karena Anda bisa extend the trend line kayak begini guys tuh. Ya pada akhirnya it's still forming a channel gitu kan. Dan kita bisa aja bergerak di kondisi kayak gini sampai dia beres mungkin bulan Juli atau bulan Agustus. Baru kemudian next push-nya gitu. Oke, so that's gonna be the update dari saya. Once again, it is not, ya ini bukan harapan atau bukan doa ya teman-teman, tapi memang saya cuma ngeriak aja nih dari yang terjadi di sini tuh. Ya, first things first, kita lihat ada liquidity sweep. Ini terjadi tadi pagi Asia. Habis itu dibanting turun, New York Session di sweep ke bawah, dinaikin lagi, habis itu dia turun lagi. Ya, ini very manipulatif ya. Tapi tidak mengubah fakta untuk kita punya data ETF ya. So far bener-bener seminggu terakhir bagus banget guys inflow-nya, luar biasa amazing ya. I think up to 2,2 miliar kalau saya tadi nggak salah hitung, karena saya sempat ada kasih report di SAG juga. Dan 2,2 miliar dalam seminggu, it's a very crazy number guys ya. Bentar lagi kita 50 miliar dollar dan well, Bitcoin berarti institusi masih aktif akumulasi gitu. So kita nggak perlu khawatir ya. Malah kalau dikasih diskon happy guys, karena mereka udah beli duluan. Kita beli di bawah harga mereka gitu, which is very good ya kan. Ya, itu yang kita harapkan sih. Kalau misalkan sampai nggak dikasih, well, this is the only area mungkin untuk kita utilize Bitcoin gitu kan. Tapi saya rasa nanti udah mau deket candle closing monthly, candle open next month ya di bulan Juli, pasti manipulatif dulu. Nah, udah itu ya. Siap-siap aja buat teman-teman yang tradingnya masih agresif. Itu aja sih reminder dari saya. Oke? So guys, God bless. Sehat selalu. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. See you guys.